warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelika Nur Anggraini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol Pasuruan, Program Studi Manajemen. Saat ini saya ingin mempresentasikan makalah tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pentingnya Pendidikan Bagi Wanita dan Kerennya Menjadi Alpha Female untuk memenuhi tugas dari Ibu Dosen Zakia Isnaini, SPD MPD. Saat ini saya ingin membahas 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu pendidikan bagi wanita? Kedua, apa hubungan antara tingkat pendidikan dengan peran wanita? Yang ketiga, hambatan wanita dalam menempuh pendidikan. Yang keempat, penjelasan apa itu alpha female. Bahasannya pertama yaitu pendidikan wanita. Pendidikan wanita adalah proses pemberdayaan wanita dengan subjek dan objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan proses sadar sistematis di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan suatu maksud dari suatu konsep yang sudah diterapkan. Tujuan pendidikan yaitu diharapkan wanita mempunyai kemampuan dan keterampilan secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup lahir dan batin, dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, warga masyarakat, warga negara untuk mengisi pembangunan. Alasan pentingnya pendidikan untuk wanita. Yang pertama, wanita akan menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Perempuan memiliki kodrat untuk menjadi seorang ibu. Ketika sudah dewasa, perempuan pasti akan menikah. Di sini peran penting seorang ibu. Tugas ibu adalah mendidik dan menanamkan akhlak yang baik sehingga dapat memengaruhi sang anak dalam bertindak. Dengan pendidikan sang ibu, anak dapat terdidik dengan baik. Yang kedua, mencegah pernikahan dini. Tentunya dengan pendidikan akan mencegah seorang perempuan mengalami pernikahan dini. Perempuan Indonesia selalu dihantui dengan kata-kata perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, pasti juga akan mengurus dapur. Namun, perempuan lebih bernilai dari itu. Dengan pendidikan, perempuan dapat menggapai semua cita-cita mereka tanpa harus selalu di dapur. Perempuan dapat menjadi penggerak dunia, semuanya dengan pendidikan. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Banyak perempuan-perempuan yang masih muda telah dinikahkan dengan tujuan memperbaiki ekonomi. Hal tersebut salah besar. Mungkin keluarga akan merasa berkecukupan beberapa saat saja, tapi hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan pendidikan, perempuan pasti bisa menaikkan status ekonomi keluarganya. Yang keempat, mandiri dan percaya diri. Dengan pendidikan, wanita tidak lagi menjadi pasif yang hanya bisa menurut. Dengan pendidikan, wanita mampu memberikan ide atau gagasan, bahkan saran untuk menunjang kepentingan bersama dalam ruang lingkup keluarga maupun pekerjaan. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan antara tingkat pendidikan yang dicapai dengan peran wanita. Pertama yang perlu diperhatikan yaitu bahwa perolehan pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sikap dan persepsi individu dan kerangka normatif di mana ia berada. Dengan meningkatnya pendidikan akan memperluas perspektif wanita dalam kehidupan dan perannya, serta memampukan mereka untuk mempertanyakan kebiasaan tradisional. Dengan pendidikan yang diperoleh wanita, mereka mampu memberikan efek positif dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Pembahasan yang ketiga yaitu hambatan pendidikan menurut data dari UNICEF. Yang pertama, hasil analisa ternyata banyak buku di sekolah dasar lebih menggambarkan laki-laki daripada perempuan. Isi lebih menonjolkan laki-laki memiliki beragam kreativitas daripada perempuan. Yang kedua, spesialisasi gender masih terus ada seperti diskriminasi yang dilakukan secara sadar. Yang ketiga, belum ada banyak program yang dijalankan untuk mengatasi ketidaksetaraan di bidang pendidikan dari laki-laki dan perempuan maupun kalangan kurang mampu. Meskipun sudah ada kebijakan nasional untuk mengedepankan kesetaraan pria dan wanita. Yang keempat, pemahaman dan keahlian di bidang gender tetap buruk meskipun ada mandat yang menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Yang kelima, pernikahan dini masih menjadi masalah penting di Indonesia yang masih sering terjadi di daerah-daerah tertentu seperti contohnya Indramayu, Jawa Barat. Pembahasan yang keempat yaitu alpha female. Kata alpha berasal dari huruf pertama dari alfabet Yunani yang berarti kelompok teratas. Berarti alpha female adalah perempuan yang ambisius, cerdas, dihormati, dikagumi, berprestasi, bekerja keras, percaya diri, dan dominan. Bahkan mereka disegani oleh para perempuan lain. Beberapa kategori yang ada pada alpha female. Yang pertama, alpha female dan pendidikan. Dari sudut pandang perempuan alpha, pendidikan mampu menjadi opsi untuk menjalani kehidupan yang tidak pasti. Karena menurut perempuan alpha, pendidikan merupakan modal untuk mereka dapat mandiri dalam situasi apapun. Yang kedua, alpha female dalam berteman. Prinsip dari seorang perempuan alpha adalah mereka menolak memanipulasi teman dan sebaliknya, mereka menolak pula dimanipulasi karena menurut mereka perempuan alpha pertemanan haruslah kualitas bukan hanya kuantitas. Yang ketiga, alpha female dalam percintaan. Menurut perempuan alpha, ketika mereka memutuskan menjalani suatu hubungan karena mereka merasa bertemu dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Jika perempuan alpha masih menjalani pendidikan, mereka akan bertanggung jawab penuh dengan pendidikan mereka. Dan soal cinta mereka tidak begitu memedulikan, alias mereka sangat bertanggung jawab dengan prinsip mereka. Yang keempat, alpha female dan profesional. Seorang perempuan alpha adalah ambisius. Mereka bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan karir yang terbaik. Ketika mereka membuat kesalahan, mereka bukan hanya meminta maaf, tapi juga mereka membuat solusi atas kesalahan yang sudah terjadi. Yang kelima, alpha female look. Menurut perempuan alpha, fondasi utama dalam berpenampilan menarik adalah kesehatan. Jika diri kita sehat dan fit, kita akan terlihat menarik karena tidak semua wanita terlahir cantik, tapi semua wanita berhak berpenampilan menarik. Yang keenam, alpha female care. Kehadiran seorang perempuan alpha dalam lingkungan pasti akan memberikan pengaruh positif karena mereka selalu menginspirasi. Mereka menggunakan pengaruh kecerdasannya untuk membantu orang lain. Sekian video presentasi dari saya. Apabila saya mengucapkan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.